Rumus sukses banyak sekali, tapi kita bisa berdebat tentang itu, mana yang benar, mana yang enggak, mana yang fiktif, mana yang nyata dan seterusnya. Mungkin yang rumus sukses ini dipakai di sini berhasil, rumus sukses ini dipakai di sana belum tentu berhasil. Tapi ada satu rumus yang menurut saya adalah rumus gagal. Apa itu? Yaitu berusaha menyenangkan semua orang. Bertahun-tahun saya berusaha menyenangkan semua orang, bahwa kalau misalnya dia nggak setuju ya saya coba ngalah, kalau dia nggak suka saya ngalah, pasrah, ya udah, ya udah, ya udah, ya udah. Tiba-tiba bertahun-tahun kemudian kok kayak seakan-akan aku ngurusin hidup banyak orang, dan yang diurusin pun nggak yang terus hidupnya lebih baik atau bakal berterima kasih atau bersyukur atau happy, nggak juga. Jadi buku ini menjelaskan itu tak mungkin membuat semua orang senang. Jadi semua orang hidup dengan luka hati mereka sendiri, bahwa kita tidak perlu menjawab semua pertanyaan dan seterusnya. Artinya apa? Kita kalau pengen bikin semua orang senang itu bakal capeknya minta ampun. Senang ini tidak berarti sesuatu yang luar biasa. Bisa jadi karena misalnya ini kejadian nyata. Misalnya pernah dengar cerita orang naik ke keledai yang berdua terus kok berdiri dan seterusnya. Saya pernah naik keledai di Petra di Jordan, itu kayak tempat yang kuno, itu agak-agak berbukit dan tinggi, sehingga waktu itu saya kayak memutuskan pakai naik keledai. Keledainya kecil dan ternyata tangganya itu bener-bener curam tinggi gitu, dan banyak juga orang-orang yang jalan kaki, dan tiap melewati orang jalan kaki itu kayak orang ngeliatin seakan-akan kasihan sama keledainya atau kayak tega banget kamu naik keledai itu nggak, dan seterusnya. Itu kayak perasaan saya ya, padahal yang lain juga naik keledai banyak, tapi basically itu yang mungkin dirasakan. Terus kayak seakan-akan ya udah aku turun aja kah gitu, tapi kalau aku turun nanti kasihan sih tukang keledainya, dia nggak dapat duit buat makan. Nah, hal kayak gitu banyak galau yang biasanya kita berasumsi tentang orang lain, atau bahkan kalau orang lain pun komen, misalnya di kolom komentar Anda di sosial media atau di kantor ada orang yang komen, kamu kok pakai baju cerah banget sih, terus tiba-tiba kita sepanjang bertahun-tahun kemudian kita pakai baju yang terang gitu, atau yang gelap misalnya, dan seterusnya. Hal-hal sederhana bisa merubah hidup kita, padahal orang yang ngomong gitu bisa jadi kayak 2 jam setelah ngomong pun dia lupa kalau pernah ngomong itu, tapi kita yang masukin ke hatinya luar biasa sakit gitu misalnya. Jadi basically kita belajar bagaimana menutup diri kita dari hal-hal yang negatif. Sebenarnya nggak ada negatif positif sih, kalau saya konsepnya adalah gini. Belief system itu cuma ada 2. Yang pertama adalah yang empowering, memberdayakan. Yang kedua adalah disempowering atau tidak memberdayakan. Kalau belief system membuat Anda semangat, membuat Anda rajin, membuat Anda happy, itu bagus, pertahankan. Kalau di belief system membuat Anda tidak percaya diri, membuat Anda malas, ragu, takut, khawatir, hilangkan. Basically saya gitu. Jadi kayak ada orang dihina, kamu tuh miskin banget gitu, muka jelek misalnya. Tapi dihina kayak gitu, ada juga orang yang kayak, wah aku bangkit nih, aku ini, itu bagus juga maksudku. Jangan-jangan dia harus ketemu orang hina-hina dia terus sehingga dia makin terpacu terus. Basically kan tiap orang beda, ada juga yang dihina terus kayak langsung gak berani lagi keluar, gak berani lagi ngomong, gak berani bahkan resign dari kantor misalnya. Jadi basically kita harus mempelajari mana yang empowering, mana yang disempowering. Yang empowering kita pertahankan, yang disempowering bodoh amat, tutup mata, tutup telinga, jangan tutup hidung ya mati. Tapi basically jangan pernah dengerin omongan orang yang tidak memberdayakan Anda. Jadi karena mereka pun yang ngomong belum tentu lebih baik, satu. Yang kedua bisa jadi hanya karena iri, dengki, nggak suka. Yang ketiga bisa juga karena orang tersebut hanya kayak cuma sekedar nyeplos. Bahkan dia tidak berpikiran apa yang Anda rasakan. Jadi kayak dia cuma ngomong, gendut banget loh gitu. Cuma ngomong satu kalimat. Tapi bahkan dia lupa lagi, dan mungkin niatnya bercanda, tapi bagi kita yang lagi diet mati-matian kayak ngerasa nggak pede, self esteemnya rendah, jadi kayak sakit hati banget gitu. Jadi basically yang mau ditekankan di sini adalah apapun yang bikin Anda happy lakukan. Kalau itu tidak memberdayakan Anda, bodoh amat, tinggalkan. Ini agak ekstrim sarannya, tapi basically nggak semua orang layak atau berhak Anda buat happy atau senang. Thank you.